menyaksikan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih sahabat tersayang. Yuk kita lihat video cara membuat interbox untuk kitten dan toilet training untuk kitten berusia 4-6 minggu. Terima kasih, happy watching. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat litter box untuk kitten yang perlu toilet training. Nah, berdasarkan pengalaman saya yang baru saja punya 3 ekor kitten, ternyata mempunyai litter box dari plastik yang tingginya 15 cm itu ya, kalau nggak salah ya, 15 cm itu segini, ya 15 cm ya, nggak tinggi-tinggi sekali. Mereka sebenarnya bisa naik ke dalam situ, tapi ternyata tidak efektif. Jadi saya di sini akan membuat litter box dengan bahan-bahan yang ada di rumah. Kebetulan ini saya punya box, bukan punya box ya, punya sisa karton, lembaran karton seperti ini. Nanti bikinnya gampang sekali. Kalau punya dus bekas bungkus Denko itu lebih bagus lagi, bukan lebih bagus tapi lebih enak lagi, tinggal gunting bagian atasnya kan, kemudian sudah selesai menjadi sebuah box. Tapi dari lembaran ini tadi gimana sih cara membuat boxnya gitu ya. Oke, sebentar ya. Bahan-bahan yang kita butuhkan mudah sekali: spidol, pulpen atau pensil, apapun, alat tulis, kalau nggak punya ya nggak apa-apa. Kemudian cutter dan tajam ya. Kemudian ini double selotip. Kemudian penggaris, saya pakai penggaris dari besi ini supaya kalau dari plastik itu biasanya nanti kena ke cutter jadinya utungannya tuh nggak lurus gitu loh. Jangan lupa strapless. Kemudian saya membutuhkan ini plastik. Ini plastiknya itu plastik kresek biasa ya. Sudah saya potong jadi 2. Jadi saya bikin litter box ini nggak cuma 1, tapi saya bikin 2. Saya taruh di tempat-tempat, di pojokan-pojokan yang pada awalnya digunakan sebagai tempat pip kitten saya. Oke, cara pertama begini ya. Saya ambil segini, ini ukurannya suka-suka saja. Tapi ini saya begini, ini jadi saya ngambil kira-kira tingginya segini ya. Kalau terlalu rendah itu nanti agak susah untuk, kalau terlalu rendah itu nanti kemungkinan ketika mereka mengubur pasir bakalan agak susah gitu maksud saya ya. Jadi kira-kira tingginya segini lah. Segininya berapa senti ya? Kita lihat, kurang lebih 5,5 cm. 5,5 cm. Kalau terlalu pendek pokoknya kurang efektif, begitulah ceritanya ya. Nah, ini sudah saya, ini kalau bisa sisi ujung sini nih kita garis juga. Ini kita garis juga untuk sisi siku-sikunya ya. Ini gampang banget ya pokoknya bikinnya ini. Karena dari pengalaman yang saya dapat, ternyata kitten itu kalau litter boxnya terlalu tinggi, kalau mereka sudah kebelet, mereka itu cenderung susah untuk
kalau sudah kebelet, mereka tuh cenderung susah untuk loncat naik ke arah litter box plastik. Emang ada sih punya yang pendek ya, yang plastik pendek situ ada. Cuma kalau kita beli, kalau di rumah ada ya silahkan. Cuma kalau kita beli kan biasanya tuh kitten itu pipis itu nggak cuma di satu tempat, namanya juga anak bayi ya, sedang belajar untuk pipis sendiri, jadi wajar lah kalau masih suka agak berantakan. Nah ini nanti ya, biasanya lagi pengalaman saya, nanti ibunya itu, maminya, kemungkinan itu kan mau ngajarin anaknya untuk pip dan pup pada tempatnya, maksudnya di tempat yang berpasir gitu kan. Apa daya, ternyata emaknya itu, maminya itu yang bolak-balik make di kamar ya. Jadi kadang-kadang untuk litter box nanti kan jadinya nggak gede-gede banget, itu nanti isinya itu pup sama pip maminya gitu. Jadi kalau kita nggak suka, bisa kita, bukan nggak suka, kalau kita sudah tidak butuh lagi atau sudah terlalu kotor, tidak bisa dipakai lagi, tinggal buang, kita bikin lagi gitu ya. Nah jadi dari tanda-tanda yang sudah kita kasih mark tadi ini ya, kita cutter, tapi jangan sampai putus, atau jangan sampai asal luarnya aja gitu loh. Ini full ya, full nih, empat-empatnya ya. Nah ini ya, jangan sampai putus, tapi rasa udah mau putus gitu, jadi jangan dipotong full sekali. Nah ini kan pokoknya gini nih. Nah nih ya, segini aja, jangan full banget ya, jangan full sekali, oke. Kemudian nih bagiannya ini bikinnya gampang banget ini. Jadi kita nanti bisa bikin beberapa, kita taruh di pojokan-pojokan ruangan yang kira-kira sempat menjadi TKP, kejadian pipis ya. Nah ini lalu yang ini kita potong ya, yang ini kita potong. Nah ini kita potong nih, pakai gunting lebih enak, cuma saya lupa mau gunting tadi. Nah kalau untuk sisi 4 sisi ini tadi, pojoknya kita potong seperti ini ya. Nah ini. Jadi umpamanya nanti ini jebol, atau mereka sudah pinter pipis di tempat yang berpasir, seiring dengan besarnya mereka makin tinggi nanti kan, mereka otomatis nanti makin banyak mereka berani main ke arena bermain yang lain, nanti sudah bisa loncat lebih lincah, sehingga mereka bisa loncat ke tempat pipis, ke litter box yang dari plastik itu, yang dari box itu. Nah itu lebih enak lagi kan. Nah ini tuh kita gini kan. Nah ini seperti ini ya. Nih ya, kita press tadi yang sudah kita gunting, kita cutter. Nah terus ini jangan lupa ya diginikan. Ini juga. Ini saya sudah buang kira-kira 4 liter, kira-kira sudah buang berapa liter box ya? 2, karena dipupupin sama emaknya, sama maminya. Nah ini gini, tinggal kita jegrek aja. Sudah deh jadi box kan, udah mulai kelihatan kan boxnya.
Ini bisa pakai dus pembatasnya aqua gelas ya. Biasanya kan kita kalau beli aqua gelas ada ya, habis ya sudah, pokoknya seperti ini ya. Ini kan sudah menjadi kotak bukan? Nah, sudah menjadi kotak kan? Nah, terus saya untuk segi kepraktisan biasanya saya pakai ini. Nah, ini saya pakai di bagian dasarnya, jadi boxnya ini tadi nggak cepet basah dengan pipisnya mereka. Jadi ini nanti dengan liter box ini kita butuh pasir sedikit aja, karena kalau kebanyakan bahaya kan, suka dimakan kan sama mereka, kan namanya mereka juga anak kecil yang sedang mencoba-coba segala macam rasa kan. Jadi dengan liter box bikinan sendiri ini tadi bentuknya ukurannya nggak terlalu besar, kecil, kita bisa pakai pasir yang nggak terlalu banyak. Jadi secukupnya saja, dan untuk menjaga kebersihannya sekali mereka pipisin gitu kita langsung buang. Gitu, langsung buang, kita ganti yang baru ya. Nah, ini gunanya double selotip di sini. Double selotip. Nah, taruh aja di sini. Lalu dibuka, dibuang. Nah, gini. Nanti bisa ditaruh di beberapa tempat, di pojok sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Nah, pokoknya nanti menjadi nah, jadi nanti penampilannya seperti ini ya. Nanti rapi, dibikin rapi ya dengan dikasih double selotip tadi ya. Dengan caranya double selotipnya di sini. Jadi nanti kalau sudah selesai dipakai, bisa dipakai lagi, direfill pasirnya. Kemudian bisa kita buang pasirnya kalau habis dipakai, lalu direfill lagi. Begitu aja terus sampai mereka pinter untuk pip di wadah yang semestinya ya. Nah, ini wadah pasir yang sudah saya beli, tingginya segini ya. Tingginya kira-kira 15 cm kan, lumayan tinggi. Jadi ternyata mereka suka kebelet, kadung kebelet, nggak sempat untuk loncat. Jadi untuk box tadi, liter box tadi, isi aja segini, sedikit aja. Nah, segini aja, nggak usah banyak-banyak, dikit aja, segini aja. Nanti jangan lupa tips saya, biasanya saya waktu membersihkan pipisnya mereka, saya gunakan tisu. Sisa tisu tadi saya taruh di bawahnya sini. Jadi mereka masih mencium aroma-aroma bekas pipisnya. Jadi nanti mereka naik ke sini, nanti secara insting mereka akan mengorek-ngorek. Jadi kadang-kadang nanti awal-awalnya jangan kaget ya. Jadi ada acara pipis sambil makanin pasir. Ya mau gimana lagi ya, dimaklumin saja. Tapi alhamdulillah dengan teknik ini tadi, dengan saya meletakkan beberapa liter box di beberapa tempat yang biasanya sering mereka pakai untuk acara pipis tadi, di pojokan-pojokan, insya Allah toilet training untuk kitten-kitten yang sudah waktunya untuk pipis cukup berjalan efektif dan efisien. Paling 3 harian itu mereka sudah lancar jaya ya. Oke, di video selanjutnya nanti akan kita lihat ya, gimana sih caranya toilet training yang dilakukan oleh kitten-kitten di rumah saya. Oke, assalamualaikum. Nah, sekarang bisa dilihat ya, ini maminya si Jello sedang praktek uji coba di liter box yang harusnya buat anak-anaknya dia. Tapi dia inrayen dulu, dia pakai dulu, dia maksudnya barangkali memberikan contoh ya. Dan anak-anaknya memang melihat, tapi pada kenyataannya mereka kalau kebelet nggak bisa langsung loncat ke dalam liter box merah ini. Tetap mereka pipisnya sembarangan gitu ya.
Nah, untuk urusan toilet training ini memang membutuhkan kesabaran dan perhitungan yang cermat ternyata ya untuk para PAU parents. Jadi mulai usia mereka 4 minggu ternyata mereka tuh sudah mulai pipis. Awalnya saya nggak ngeh, ternyata mereka pipis di pojokan-pojokan kamar saya, di bawah meja, apalagi yang karena gelap mereka suka. Terus mereka juga pipis di keset. Nah, akhirnya dari pengalaman tadi 4 minggu sampai 5 minggu itu 4 minggu sampai 5 minggu tuh mereka masih pipis sembarangan, pelan-pelan dibantu dengan ibunya yang suka uji coba tadi ya, termasuk pip dan pup di kotak kecil tadi harusnya untuk anak-anaknya. Akhirnya mereka masih belajar untuk pipis di tempatnya yang berpasir, kadang-kadang juga masih sekali 2 kali pipis sembarangan. Dan ini mereka dalam kondisi belum mulai makanan padat ya, jadi masih minum air putih mereka sudah mulai, jadi mereka pipisnya banyak. Jadi karena mereka belum merasakan rasanya makanan itu ternyata enak, mereka taunya hanya ASI dan air putih. Jadi kalaupun pipis mereka sambil ngemilin pasir, tapi sedikit ya. Ini akhirnya pelan-pelan ya. Cuma kalau saya hitung maksimal seminggu lah. Kalau kejadian ini mungkin dari pipis yang sembarangan saya belum ngeh dia pipis kan kira-kira sampai usia 5 minggu ya. Jadi jalan 5 minggu ke 6 minggu tadi mereka sudah mulai pips sendiri. Kemudian secara nggak langsung, secara naluri dan ibunya pun mengizinkan anaknya itu mulai makan makanan padat. Jadi mereka usia 6 minggu sudah mulai makan dry food. Kemudian 2 hari kemudian mereka akhirnya pup solid, nggak mencret, pupnya bagus. Nah ketika itu tadi kan saya toilet trainingnya mulai dari usia mereka 4 minggu jalan ke 5 ya. Jadi dari 5 minggu jalan ke 6 minggu alhamdulillah sudah mulai lancar. Jadi ketika mereka sudah pup solid tadi, tidak pernah sekalipun mereka pup di luar box pasir tadi ya. Alhamdulillah. Jadi mereka cuma pipis sembarangan tapi pup alhamdulillah sudah di box pasir tadi. Dan karena sudah mulai makan, mereka tahu bahwa pasir itu rasanya nggak enak. Enakan dry food yang saya sediakan, walaupun ukurannya hampir mirip ya gitu. Alhamdulillah sekali. Nah di sini saya sediakan 2 box, liter box bikinan sendiri dengan tinggi itu kira-kira 5 sentian idealnya ya. Nanti kalau lebih pendek mereka ngorek-ngorek pasirnya itu terbang kemana-mana jadi banyak gitu. 5 cm ideal lah gitu. Ini dulunya tempat pipis mereka ya. Di bawah liter box tadi sebelumnya saya sediakan simpan tisu bekas pipis mereka juga, jadi mereka bisa mencium aromanya. Saya biasanya taruh di sini, dan di satunya itu di sebelah sana di bawah meja saya, persis di pojokan itu, gelap-gelap kan enak ya kalau mojok untuk pip gitu ya. Nah jadi saya sediakan 2. Kalau sekarang yang kepake alhamdulillah cuma 1 saja.